Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firas Aditya Ismail dengan NPM 073523111119. Di sini saya dari kelas 4F3. Di sini saya akan menjelaskan tugas etika profesi. Di sini saya akan menjelaskan dari struktur dari bagian etika profesi. Langsung saja pada episode pertama, pada tugas etika profesi di sini kita memperkenalkan topik utama yang dibahas yaitu struktur etika dan kode etika profesi. Yang akan membahas pengertian etika profesi, prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang profesional, suatu kode etik yang berlaku dalam profesi. Kita lanjutkan dengan pendahuluan. Yang pertama ada pengertian etika dan kode etik profesi. Yang pada pengertian etika dan kode etik profesi di sini, etika itu adalah salah satu cabang filsafat yang membahas konsep baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Sedangkan kode etik itu dia aturan atau norma yang dirancang untuk khusus mengatur perilaku dan sikap menjalankan suatu profesi. Kedua, ada pentingnya memiliki kode etik dalam dunia bekerja. Dalam kode etik dalam dunia bekerja itu dia harus profesional dalam menjalankan tugasnya itu dengan jujur, bertanggung jawab, dan adil. Dengannya kode etik, setiap individu dapat menjaga integritas profesinya, menghindari pelanggaran yang dapat merugikan pihak lain. Dilanjutkan dengan pengertian etika profesi. Yang pertama ada etika, yaitu cabang filsafat yang membahas nilai baik dan buruk. Yang seperti saya bilang sebelumnya, itu dia menilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks profesional di sini, etika berfungsi sebagai pedoman moral yang mengatur hubungan antara individu, organisasi, atau masyarakat. Kedua ada etika profesi. Itu norma dan aturan moral yang mengatur perilaku dalam suatu profesi. Oke, lanjutkan dengan tujuannya yaitu menjaga kehormatan dan integritas profesi. Kedua ada memberikan panduan perilaku bagi para profesional. Yang ketiga ada membangun kepercayaan publik. Saya ambil salah satu tujuan yang bisa saya jelaskan di sini, menjaga kehormatan dan integritas profesi, yaitu dia tetap dihormati oleh masyarakat dengan mematuhi standar etika. Para profesional dapat menunjukkan dedikasi dan komitmen mereka terhadap bidang yang mereka tekuni. Oke, lanjutkan dengan prinsip-prinsip etika profesi. Pertama ada tanggung jawab. Sedikit penjelasan tanggung jawab. Di sini dia setiap profesional harus bertanggung jawab atau tugas dan keputusan yang diambil dalam pekerjaannya. Kedua ada kejujuran. Di sini salah satu profesional harus bertindak dengan jujur dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga ada keadilan. Saya ambil 3 penjelasan saja. Di sini ada keadilan. Prinsip ini dia itu menuntut profesional untuk bersikap adil dalam menjalankan pekerjaannya. Mereka harus menghindari diskriminasi dan memperlakukan semua pihak itu sama atau setara. Yang keempat ada kerahasiaan. Yang kelima ada kompetensi profesional. Oke, sekian dari struktur yang bisa saya jelaskan. Struktur di sini akan dilanjutkan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawad Augusta Alamin dengan NPM 0735231180. Baik, sini saya akan mempresentasikan tugas etika profesi, yang dimana saya akan menjelaskan kode etik profesi. Langsung saja pendahuluan. Di sini pengertian etika dan kode etik profesi.
Etika adalah cabang filsafat yang membahas konsep baik dan buruk dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia kerja. Sementara itu, kode etik profesi adalah aturan atau norma yang dirancang khusus untuk mengatur perilaku dan sikap dalam menjalankan suatu profesi. Pentingnya memiliki kode etik dalam dunia kerja. Kode etik dalam dunia kerja berfungsi sebagai pedoman bagi para profesional dalam menjalankan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan adil. Dengan adanya kode etik, setiap individu dapat bekerja integritas profesinya, menghindari pelanggaran yang dapat merugikan pihak lain, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Pengertian etika profesi. Etika profesi mengacu pada prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang harus diikuti dalam suatu profesi. Adalah etika merupakan cabang filsafat yang membahas konsep nilai baik dan buruk, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam konteks profesional, etika berfungsi sebagai pedoman moral yang mengatur hubungan antara individu, organisasi, dan masyarakat. Etika profesi adalah aturan dan norma yang dirancang khusus untuk mengatur perilaku dalam suatu profesi. Aturan ini mencerminkan tanggung jawab dan komitmen seorang profesional terhadap pekerjaannya, klien, dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan. Di sini kita memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menjaga kehormatan dan integritas profesi, yang dimana etika profesi membantu menjaga reputasi dan nama baik profesi agar tetap dihormati oleh masyarakat. Dengan mematuhi standar etika, para profesional dapat menunjukkan dedikasi dan komitmen mereka terhadap bidang yang mereka tekuni. Yang kedua, memberikan panduan perilaku bagi para profesional. Dengan adanya kode etik, para profesional memiliki pedoman yang jelas mengenai bagaimana mereka harus bertindak dalam situasi tertentu, terutama dalam menghadapi dilema etika di tempat kerja. Yang ketiga, membangun kepercayaan publik, yang dimana etika profesi berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi. Jika para profesional bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, masyarakat akan merasa lebih percaya terhadap layanan yang mereka berikan. Prinsip-prinsip etika profesi, yang dimana di sini terdapat 5 prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama, tanggung jawab. Setiap profesional harus bertanggung jawab atas tugas dan keputusan yang diambil dalam pekerjaannya. Hal ini mencakup tanggung jawab terhadap klien, organisasi, dan masyarakat. Kedua, kejujuran. Profesional harus bertindak dengan jujur dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus menghindari tindakan manipulatif atau penyembunyian informasi yang dapat merugikan pihak lain. Yang ketiga adalah keadilan, yang dimana prinsip ini menuntut profesional untuk bersikap adil dalam menjalankan pekerjaannya. Mereka harus menghindari diskriminasi dan memperlakukan semua pihak dengan setara. Yang keempat, kerahasiaan. Dalam banyak profesi, menjaga kerahasiaan informasi klien atau perusahaan adalah kewajiban utama. Contohnya, dokter tidak boleh membocorkan informasi pasien kepada pihak yang tidak berwenang. Dan kelima, kompetensi profesional. Profesional harus selalu meningkatkan keahlian dan pengetahuannya agar dapat memberikan layanan terbaik sesuai dengan standar industri. Lanjut, pada slide 6 ini kita memiliki 2 kode etik profesi, yang dimana pertama, fungsi kode etik dalam menjaga profesionalisme. Kode etik membantu memastikan bahwa setiap individu dalam suatu profesi bekerja dengan standar yang tinggi dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Yang kedua, definisi kode etik profesi. Kode etik profesi adalah seperangkat aturan dan prinsip moral yang mengatur perilaku seorang profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, slide ke-7, yang dimana contoh kode etik dalam berbagai profesi. Yang pertama yaitu dokter. Dokter harus menjaga kerahasiaan pasien dan tidak boleh melakukan malapraktik yang dapat membahayakan pasien. Dan kedua, pengacara atau lawyer.
Lawyer wajib membela klien dengan jujur dan profesional dan tidak boleh melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, akuntan. Akuntan harus menjaga akurasi laporan keuangan perusahaan dan tidak boleh melakukan manipulasi data untuk kepentingan pribadi. Dan keempat, jurnalis wajib menyajikan berita yang objektif dan berdasarkan fakta, tidak boleh menyebarkan informasi palsu atau hoax. Selanjutnya, sanksi atau pelanggaran etika profesi. Pertama, Teguran adalah peringatan resmi kepada pelanggar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan kedua, denda atau sanksi administratif. Sanksi berupa denda atau penalti yang dikenakan kepada profesional yang melanggar aturan. Tiga, pencabutan izin profesi. Dalam kasus pelanggaran serius, izin praktik seorang profesional bisa dicabut sehingga mereka tidak dapat lagi menjalankan profesinya. Keempat, tuntunan hukum. Jika pelanggaran yang dilakukan sangat berat, seperti penipuan atau pelanggaran hukum lainnya, profesional tersebut bisa menghadapi tuntunan hukum dan konsekuensinya adalah pidana. Selanjutnya, kesimpulan. Etika profesi dan kode etik adalah pedoman utama dalam menjalankan profesi. Kepatuhan terhadap kode etik meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Dan terakhir, pentingnya pendidikan dan pelatihan etika sejak dini. Sekian penjelasan singkat dari saya. Maaf bila terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.